Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purnamasari, nomor BP 1034. Saya dari kelas 3B D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bond portofolio manajemen. Yang pertama yaitu perhitungan obligasi. Dalam perhitungan obligasi ada yang pertama namanya bunga majemuk. Misalnya, seorang manajer portofolio menerima 9 juta rupiah. Dia berjanji untuk membayar kembali uang tersebut 7 tahun kemudian dengan bunga majemuk sebesar 14% setengah tahun. Mengingat bahwa bunga dibayar setengah tahunan, tingkat bunga efektif tahunan adalah 1 ditambah 0,07 dikali 1 ditambah 0,07 dikurang 1 sama dengan 14,49%. Rumus untuk menghitung jumlah yang harus dibayar dalam waktu 7 tahun adalah S sama dengan P dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Nah, dengan keterangan S sama dengan nilai akhir, P nilai pokok awal, R tingkat bunga per periode perhitungan bunga, dan N jumlah periode perhitungan bunga. Jadi S sama dengan 9 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,1449 pangkat 7 sehingga mendapatkan 23.206.807 rupiah. Kemudian yang kedua ada bond yields atau hasil obligasi. Itu nilai investasi yang akan tergantung pada pengembalian yang dihasilkannya. Untuk obligasi, ukuran pengembalian yang paling penting adalah imbal hasil atau yields. Ada beberapa cara untuk menghitung imbal hasil obligasi. Ukuran paling sederhana yang digunakan adalah hasil saat ini. Ukuran ini menilai pengembalian uang tunai yang dihasilkan oleh investasi atas harga tunai atau secara sederhana, pengembalian yang dihasilkan dari uang yang diinvestasikan dengan asumsi bahwa harga tetap atau konstan. Nah, rumus current yield sama dengan annual coupon per bond price dikali 100. Satu kelemahan dengan perhitungan hasil atau yield saat ini adalah mengabaikan nilai waktu dari uang. Jika seorang investor ditawari pilihan antara menerima uang sekarang atau dalam waktu 20 tahun, pilihannya adalah mengambil uang itu sekarang karena uang itu dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Hasil hingga jatuh tempo menyelesaikan masalah nilai waktu uang. Hasil obligasi hingga jatuh tempo pada dasarnya adalah tingkat diskonto yang menyamankan harga obligasi dengan nilai sekarang yang dihitung dari arus kasnya atau pembayaran kupon dan pokok atau jumlah penebusan. Ini adalah tingkat internal return atau IRR yang dihasilkan oleh arus kas obligasi. Secara umum, istilah imbal hasil mengacu pada imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo atau imbal hasil penebusan bruto. Berikut adalah rumusnya. Current bond price sama dengan C1 per 1 tambah Y tambah C2 per 1 tambah Y2 dan seterusnya. Dengan keterangan C1 merupakan kupon dibayarkan pada akhir periode waktu. CT sama dengan kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu T atau pada saat jatuh tempo. Sedangkan P adalah pembayaran pokok pada akhir periode waktu T. Dan Y adalah hasil untuk penebusan atau jumlah tempo. Yang ketiga ada penilaian anuitas. Asumsikan manajer portofolio dari contoh di atas memutuskan untuk berinvestasi pada obligasi dengan spesifikasi jatuh tempo obligasi 17 tahun. Hasil hingga jatuh tempo 14,49%. Harga Rp100, kupon 7% per kupon. Nilai nominal yang dibeli sama dengan 9 juta rupiah. Banyak uang yang akan dia miliki dalam 7 tahun dengan asumsi suku bunga tetap di 14,49%. Yang pertama itu dengan menghitung nilai kupon di masa depan. Dan kedua dengan nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Selama 7 tahun, manajer portofolio akan menerima 14 kupon masing-masing senilai 7%, di mana 7% dikali dengan 9 juta rupiah sama dengan 630 ribu rupiah dengan asumsi bahwa uang ini ditempatkan pada deposito di 14,49% setiap kali diterima. Jumlah yang akan terakumulasi di masa depan harus dihitung dengan rumus AF sama dengan
buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N dikurang 1 per R dengan keterangan AF adalah nilai masa depan anuitas, R tingkat bunga setengah tahunan, dan N adalah jumlah kupon. Jadi AF sama dengan 1 ditambah 0,07 pangkat 14 dikurang 1 dibagi 0,07 sehingga menghasilkan 22,5. Ini berarti bahwa jika Rp630.000 diinvestasikan setiap 6 bulan selama 7 tahun itu akan terakumulasi menjadi 630.000 dikali 22,5 sama dengan 14.206.807. Selanjutnya yaitu penilaian obligasi. Rumus untuk nilai sekarang dari faktor anuitas adalah PAF sama dengan 1 dikurang 1 ditambah R pangkat min N per R. Dan untuk obligasi kupon 0 adalah Z sama dengan per value per 1 tambah R pangkat N. Rumus tersebut mengasumsikan bahwa kupon yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat yang sama dengan hasil. Jika manajer portofolio hanya akan dapat menginvestasikan kembali kupon pada tingkat yang lebih rendah, maka pengembalian keseluruhan yang dihasilkan oleh obligasi akan lebih rendah daripada hasil. Selanjutnya yaitu durasi. Durasi adalah rata-rata tertimbang dari waktu terhadap seluruh arus kas obligasi yang dikembangkan untuk menggabungkan tingkat kupon dengan jatuh tempo. Durasi dapat digunakan sebagai alat ukur sensitivitas harga obligasi secara lebih tepat daripada jatuh tempo pada perubahan suku bunga yang kecil. Namun, sensitivitas obligasi terhadap pergerakan suku bunga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda. Misalnya, obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang lebih lama akan lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga daripada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih pendek. Berkenaan dengan kupon, obligasi dengan kupon yang lebih rendah menunjukkan tingkat sensitivitas terbesar terhadap imbal hasil. Obligasi dengan kupon yang lebih rendah memiliki banyak nilai yang terkait dengan nilai terminal. Perlu dicatat bahwa hubungan antara kupon dan jatuh tempo dan harga tidak simetris. Hubungan ini disebut konveksitas. Jadi durasi adalah ukuran gabungan risiko dan secara efektif merupakan rata-rata tertimbang lamanya waktu untuk menerima pembayaran obligasi atau kupon dan pokok. Nilai durasi dinyatakan dalam tahun. Bobot yang terkait dengan nilai arus kas sebanding dengan nilai sekarang dari setiap arus kas. Nah, terdapat pada gambar itu merupakan durasi. Dalam portofolio obligasi akan ada sejumlah obligasi yang berbeda, masing-masing dengan struktur arus kas dan imbal hasil yang khas. Masing-masing obligasi ini akan memiliki durasi matematis, yang menunjukkan seberapa sensitif obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga. Harga obligasi memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga. Ini berarti bahwa ketika suku bunga naik, harga obligasi turun dan sebaliknya. Terdapat pada gambar itu merupakan gambar durasi dan konveksitas. Diagram tersebut menggambarkan bahwa ketika suku bunga turun, harga obligasi akan meningkat dengan jumlah yang lebih besar dari yang dihitung berdasarkan durasi. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, penurunan harga obligasi tidak akan sebesar yang diperkirakan oleh durasi. Untuk alasan ini, obligasi yang memiliki konveksitas tinggi akan bernilai relatif lebih tinggi daripada obligasi dengan konveksitas rendah ketika suku bunga sangat fluktuatif. Konveksitas dengan demikian mewakili kelengkungan kurva harga hasil obligasi atau tingkat perubahan kemiringan kurva harga hasil. Kemudian cara menghitung durasi dengan rumus yang terdapat pada gambar dengan keterangan CT sama dengan nilai setiap arus kas pada waktu T dan Y sama dengan hasil obligasi atau yield. Baiklah, pada video ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pada video part 2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.